Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kami akan mempresentasikan prototipe yang telah kami rancang. Prototipe kami berjudul Sistem Informasi Jadwal Kegiatan atau disingkat dengan JAKE, berbasis mobile dengan metode incremental. Sebelum masuk tahap presentasi, saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok beserta kontribusinya. Yang pertama yaitu saya sendiri, nama saya Muhammad Said Ramadan. Kontribusi saya dalam mendesain interface dan membuat UML. Selanjutnya, ada Andrian Arsila Malif Akbar. Kontribusinya yaitu membuat hierarki chart dan DFD. Lalu ada Gioni Darvia. Kontribusinya yaitu membuat konteks diagram dan ERD. Dan yang terakhir ada Reski Risnaldi. Kontribusinya yaitu membantu mendesain interface dan membuat DFD. Oke, selanjutnya kita masuk tahap presentasi. Yang mana tahap pertama yaitu konteks diagram yang akan disampaikan oleh Gioni Darvia. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai konteks diagram dari sistem aplikasi berbasis mobile atau JAK ini yang dibikin menggunakan metode incremental. Konteks diagram itu sendiri sebuah bagian level dari DFD yang digunakan untuk menetapkan konteks serta batasan-batasan sistem pada sebuah pemodelan. Pertama-tama, konteks diagram ini ada dua entitas, yakni ada admin dan user. Dari entitas ke sistem itu disebut dengan input, sedangkan sistem ke entitas merupakan output. Pertama-tama, user dapat login ke dalam sistem JAK. Setelah pengguna atau user login, user tersebut dapat mengisi atau membuat jadwal kegiatan. Di sini user juga bisa mengubah ataupun mengedit jadwal yang telah ia bikin tadi, bahkan membatalkan ataupun menghapusnya dari jadwal kegiatan. Misalkan, jadwal tadi telah selesai, maka user tadi menerima EXP. EXP tersebut digunakan untuk mengubah tema. Semakin banyak EXP yang diterima atau didapatkan, maka semakin banyak pula tema JAK yang akan terbuka atau terunlock nantinya untuk digunakan. Artinya, user di sini bisa mengisi, mengubah, menghapus, mengkonfirmasi, membatalkan jadwal kegiatan. Setelah itu, dari informasi tersebut, dari sistem menuju admin, admin ini akan menerima informasi user dan kegiatan user, sehingga admin juga dapat login ataupun logout, serta memanajemen ataupun mengelola kegiatan pengguna ke sistem jadwal kegiatan atau JAK ini. Lalu, dari sistem menuju user atau outputnya adalah si user akan mendapatkan history, notifikasi, tampilan jadwal kegiatan, tampilan perubahan jadwal kegiatan, tampilan jadwal terhapus, hingga waktu kegiatan berjalan. Baik, sekian. Oke, selanjutnya hierarki chart yang akan disampaikan oleh Andrian Arsila Malif Akbar. Pertama-tama saya akan menjelaskan hierarki chart. Untuk yang level pertama ada sistem JAK, kemudian di bawah sistem JAK ada jadwal, statistik, dan profil. Kemudian pada bagian jadwal terdapat buat tugas, edit tugas, hapus tugas, dan terima tugas. Kemudian pada bagian profil terdapat login, tema, pengaturan, dan logout. Kemudian yang terakhir pada bagian pengaturan terdapat sinkronisasi akun, bahasa, tentang, dan gaya font. Oke, selanjutnya yaitu tampilan prototype yang akan dijelaskan oleh Muhammad Said Ramadan dan Reski Risnaldi. Saya akan mempresentasikan tampilan prototype. Di sini adalah tampilan saat loading aplikasi, yang mana ada latar belakangnya warna ungu dengan tampilan logo JAKE. Di sini adalah tampilan menu sebelum ada tugas, yang mana di sini ada perintah tidak dapat menemukan tugas, klik tombol buat untuk membuat tugas. Jika tombol buat ditekan, maka akan masuk ke tampilan ini, tampilan buat tugas. Yang mana di sini user bisa menginput judul tugas, pilih tanggal, atur waktu mulai, dan atur waktu berakhir. Di bawah ini ada keterangan, yang mana pengingat akan diaktifkan 5 menit sebelum Anda memulai tugas, dan setiap 10 menit akan mendapatkan 5 XP.
Terus user bisa simpan tugas. Setelah disimpan akan tampil seperti ini. Ini adalah tugas yang telah dibuat. Di mana yang sedang berlangsung akan berwarna merah, terus yang akan menunggu berwarna hitam, dan yang berakhir akan berwarna putih. Di sini juga ada simbol-simbol, yaitu ada simbol centang, yaitu simbol untuk menerima tugas. Terus ada simbol tong sampah, yaitu untuk menghapus, dan ada simbol pensil, di mana untuk mengedit. Di sini jika teman-teman membuat atau user membuat tugas, namun tugas itu udah ada sebelumnya atau waktunya itu bentrok, maka di sini ada peringatan tidak dapat menyimpan tugas, terdapat tugas yang sedang berlangsung. Sini jika teman-teman mengklik bagian kayak seperti pergi ke pasar, saat mengklik nih pergi ke pasar belajar SQL, pokoknya klik bagian itu akan muncul seperti ini detailnya. Ini detail dari jika teman mengklik tugas. Terus ini jika teman-teman mengklik tombol pensil, maka akan masuk ke tampilan seperti ini, tampilan edit tugas. Di mana judul tugasnya tidak dapat diubah, yang hanya bisa diubah yaitu tanggal, atur waktu mulai, dan atur waktu berakhir. Terus teman-teman bisa menyimpannya. Ini adalah tampilan notifikasi tugas. Jika diklik, maka akan kembali ke sini. Terus teman-teman jika menekan tombol centang, maka akan masuk ke tampilan menerima tugas. Di mana di tampilan sini ada judulnya yaitu waktu tugas belajar RPL, terus ada waktunya. Waktu ini tergantung berapa lamanya kita upload. Di sini jika tugas ingin diselesaikan, kita bisa tekan selesai. Terus di sini jika tugas selesai, maka kita mendapatkan reward. Di mana reward ini bisa didapatkan dengan cara per 10 menit akan mendapatkan 5 XP. Dengan rumus waktu keseluruhan tugas dibagi 10 menit dikali 5. Dan selanjutnya statistik akan disampaikan oleh Reski Risnaldi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai statistik data. Di sini ada tugas yang telah diselesaikan sebanyak 15 dan tugas yang gagal sebanyak 5%. Dan presentasinya sebanyak 75%. Yang hijau menandakan tugas berhasil dikerjakan dan merah tugas yang gagal dikerjakan. Ini adalah tampilan profil awal. Di sini ada tampilan tema dan pengaturan. Dan ini adalah tampilan setelah kita login. Ada tampilan tema, pengaturan, dan logout. Jika kita tekan tema, maka akan muncul pada gambar di sini. Jika ingin mengganti tema, maka harus mengumpulkan XP sebanyak-banyaknya. Dan di sini adalah tampilan pengaturan, ada sinkronisasi akun, bahasa, gaya font, dan di sini masih versi aplikasi 1.0 dan tentang kita. Baiklah, presentasi selanjutnya yaitu DFD yang akan disampaikan oleh Andrian Arsila Malif Akbar dan Reski Risnaldi. Padanya dipersilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi saya tadi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai DFD. Pertama-tama ada DFD level 1. Pada DFD level 1 terdiri dari 3 proses. Proses yang pertama adalah proses jadwal. Di sini user menginput data tugas ke dalam jadwal, lalu diteruskan ke tabel kegiatan. Dari tabel kegiatan diteruskan kembali ke jadwal, lalu user akan menerima jadwal kegiatan. Kemudian proses yang kedua ada statistik. Di sini admin akan membuat statistik user. Untuk itu, admin membutuhkan informasi kegiatan user dengan cara tabel kegiatan mengirim output menuju statistik dan akan dikirim ke admin berupa informasi kegiatan user. Setelah diterima, user mengelola kegiatan user dan dikirim ke statistik dan diteruskan sampai ke tabel tugas.
Lalu, tabel tugas akan mengirimkan kembali informasi yang ada di tabel tugas ke statistik. Dan statistik akan mengirim ke admin berupa informasi statistik user dan dikirim ke user sebagai data statistik. Kemudian proses yang ketiga, ada proses profil. Di bagian ini, user mengirim input data user ke profil, lalu dilanjutkan ke tabel user. Lalu tabel user mengirimkan kembali ke profil, lalu profil mengirimkan output ke user berupa informasi akun. Nah, kemudian kita lanjut ke DFD yang kedua, yaitu bagian jadwal. Di sini terdiri dari 5 proses. Proses yang pertama buat tugas. Di sini user menginput proses buat tugas ke buat tugas, lalu diteruskan ke tabel kegiatan. Lalu tabel kegiatan mengirimkan kembali ke proses buat tugas. Dan proses buat tugas akan mengirim kembali ke user berupa tugas baru. Kemudian proses yang kedua, edit tugas. User menginput edit tugas ke proses edit tugas, lalu diteruskan ke tabel kegiatan. Lalu tabel kegiatan mengirimkan kembali ke proses edit tugas. Dan proses edit tugas akan mengirimkan kembali ke user berupa tugas yang telah diperbaharui. Kemudian proses yang ketiga yaitu hapus tugas. User menginput hapus tugas ke proses hapus tugas, lalu diteruskan ke tabel kegiatan. Kemudian, tabel kegiatan mengirimkan kembali ke proses hapus tugas, dan proses hapus tugas akan mengirimkan kembali ke user berupa tugas yang telah dihapus. Kemudian, proses yang keempat yaitu terima tugas. Di sini, user input terima tugas dan dikirim ke proses terima tugas. Proses ini akan mengirimkan input user ke tabel kegiatan. Lalu tabel kegiatan mengirimkan kembali data yang telah dibawa oleh proses tugas. Setelah diterima proses, terima tugas akan mengirimkan kembali ke user berupa tampilan tugas. Di sini ada proses tambahan, yaitu proses yang kelima yaitu terima XP. Saat user menerima tugas, proses terima tugas akan mengirimkan output ke proses penerima XP, yang mana proses terima XP akan melanjutkan input mendapatkan XP ke tabel user dan dikirim kembali ke proses terima XP. Proses terima XP akan mengirimkan ke user berupa informasi bahwa XP telah bertambah. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Reski Rinaldi. Pada Reski Rinaldi dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai DFD level 2 profil. Proses 3.1, proses login atau ganti akun. User menginput login atau ganti akun ke proses login atau ganti akun. Proses ini akan melanjutkan input user ke tabel user. Lalu, tabel membawa data ke proses login atau ganti akun. Selanjutnya, proses ini akan mengirimkan kembali ke user berupa informasi akun user dan ke admin berupa informasi data user. Selanjutnya, admin mengambil statistik user dikirim ke proses ini, lalu diteruskan ke tabel statistik. Tabel statistik akan membawa data menuju proses login atau ganti akun, dan proses ini akan mengirimkan output berupa informasi statistik user. Setelah diterima admin, melakukan input berupa kelola history user dan dikirim kembali ke proses 3.1. Dan proses ini meneruskan ke tabel history. Lalu, tabel history membawa data history kembali ke proses ini. Proses ini lalu mengirimkan output ke user berupa history. Proses 3.2 yaitu tema. Di sini user menginput pilih tema ke proses tema. Lalu dilanjutkan ke tabel tema. Tabel tema mengirim kembali ke proses tema dan proses tema memberikan output berupa tema berubah ke user. Proses 3.3 pengaturan. User menginput pilih opsi ke proses pengaturan lalu dilanjutkan ke tabel pengaturan. Tabel pengaturan mengirim kembali ke proses pengaturan dan proses pengaturan memberikan output berupa interface berubah. Selanjutnya proses 3.4 logout. User menginputkan logout ke proses logout. Lalu diteruskan ke tabel user. Tabel user kembali mengirimkan data ke proses logout dan
proses logout mengirimkan output berupa logout berhasil ke user. Selanjutnya di level 3 pengaturan. Proses 3.3.1 sinkronisasi akun. Di sini user mensinkronisasikan akun ke proses sinkronisasi akun dan dilanjutkan ke tabel user. Tabel user mengirim data kembali ke proses sinkronisasi akun dan proses ini mengirimkan output berupa sinkronisasi berhasil ke user dan output ke admin berupa informasi user. Selanjutnya proses 3.3.2 bahasa. User menginput ganti bahasa ke dalam proses bahasa lalu dilanjutkan ke tabel bahasa. Lalu tabel bahasa mengembalikan data ke proses bahasa dan proses ini mengirimkan output berupa bahasa berubah ke user. Proses 3.3.3 tentang. User menginput data aplikasi ke dalam proses tentang, lalu dilanjutkan ke tabel versi lalu. Tabel versi mengembalikan data ke proses tentang dan proses ini mengirimkan output berupa informasi versi aplikasi ke user. Selanjutnya proses 3.3.4 font. User menginput pilih font ke dalam proses font lalu dilanjutkan ke tabel font. Lalu tabel font mengembalikan data ke proses font. Dan proses ini mengirimkan output berupa font berubah ke user. DFD level 3 pengaturan komplit. Mungkin hanya itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya yaitu UML yang akan dijelaskan oleh Muhammad Said Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menjelaskan UML, di mana UML yang saya pilih yaitu use case diagram karena menurut saya lebih gampang dipahami. Yang mana di sini ada dua aktor, yang pertama user dan kedua admin. Dan yang ada kotak di dalamnya itu yaitu sistem, yang mana di dalam kotak itu adalah sistemnya sendiri. Di sini user membuat tugas, terus user kelola tugas. User mengelola tugas hanya bisa mengelola jika user telah membuat tugas. Terus di sini user juga kelola tugas juga bisa menampilkan edit tugas, terima tugas, dan juga hapus tugas. Kelola tugas dikirim ke admin. Terus jika user menerima tugas, maka tugas diterima user dan user akan mendapatkan XP. Dan selanjutnya admin mengirim statistik ke user. Terus admin membuat history, di mana history ini harus login ke user. Bukan, maksudnya di mana history ini bisa ada jika user login. Terus jika user berhasil login, history akan dikirim ke user. Selanjutnya yaitu ERD yang akan disampaikan oleh Gioni Darvia. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai ERD atau Entity Relationship Diagram, mengenai aplikasi atau prototipe kami yakni Jack, jadwal kegiatan. Pengertian dari ERD itu sendiri ialah salah satu bentuk pemodelan basis data yang digunakan dalam pengembangan sistem. Nah, biasanya menggambarkan struktur yang logis dari database. Oke. Ada beberapa entitas di sini. Lalu entitas ini memiliki atribut, yakni user. User di sini memiliki atribut ID user, nama user, dan XP user, yang mana primary key-nya ialah ID user. Lalu ada entitas admin dengan atribut ID admin sebagai primary key dan nama admin. Di sini user dan admin dapat login. Lalu user dapat membuat jadwalnya, yang mana jadwal ini memiliki 5 atribut. Oh iya, user lalu ke proses buat, lalu ke proses jadwal kan ada satu dengan add. Jadi satu ini seperti satu hanya satu orang saja. Jika n itu berarti bisa lebih. Jadi satu user dapat membuat banyak jadwal. Nah, oke.
Lalu user dapat membuat jadwalnya, yang mana jadwal ini memiliki 5 atribut dengan primary key-nya ialah ID jadwal. Nah, nanti jadwal ini akan menghasilkan statistik dengan atribut di dalamnya. Atribut ID user, tugas gagal, dan tugas selesai. Statistik ini dikelola admin yang hasilnya yaitu history, sehingga user mendapatkan history tersebut. Baik. Demikianlah entity relationship diagram. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Oke, demikianlah presentasi kami pada video kali ini. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.